KPU Bulungan tetapkan 224 titik pemasangan APK. BKSDA Kaltim evakuasi harimau penyerang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Senin 20 November 2023. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kalimantan Timur hari ini dengan informasi mengenai pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau menggelar rapat kerja teknis penyelesaian sengketa kepada jajaran panitia pengawas pemilu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan persiapan dalam menghadapi pemilu tahun 2024, khususnya penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Menjelang masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Malinau merapatkan barisan dan memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran salah satunya terkait prosedur penyelesaian sengketa serta melatih anggota Panwascam dalam keterampilan penyelesaian sengketa termasuk mediasi, negosiasi, dan penilaian terhadap klaim sengketa. Ketua Bawaslu Malinau Doni mengatakan pihak Bawaslu Malinau juga ingin memastikan jajaran Panwascam memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam penggunaan teknologi, memonitoring dan merekam pelanggaran atau sengketa yang berkaitan dengan pemilu, mendorong kolaborasi yang lebih baik antar Panwascam, KPU, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi sengketa dan permasalahan terkait pemilu, serta memahami eksistensi dan peran serta penegakan hukum terpadu atau Gakumdu dalam kontestasi pemilu. Tujuan daripada kegiatan Rakernas ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan supaya memahami terkait dengan regulasi pemilu maupun pedoman dalam menyelesaikan sengketa antar peserta. Yang kedua, kegiatan ini adalah melatih ketua dan anggota Panwaslu kecamatan supaya memiliki keterampilan dalam memediasi penyelesaian sengketa antar peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompetensi Panwascam dalam mengatasi potensi sengketa dan konflik selama proses pemilu, serta peningkatan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ahmad Albar dari Malinau melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapkan sebanyak 224 titik pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024. Pemasangan APK baru bisa dilakukan saat masa tahapan kampanye, yakni tanggal 28 November 2023. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Komisi Pemilihan Umum Bulungan menetapkan sebanyak 224 titik pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024. Komisioner KPU Bulungan Oce William mengatakan 224 titik APK itu tersebar di 10 kecamatan dan 81 desa. Dan jumlah itu terdapat penambahan namun tidak terlalu signifikan, lebih kepada pergeseran titik-titik untuk menyesuaikan posisi pemasangan APK. Oce juga menyampaikan untuk pemasangan APK oleh partai politik baru bisa dilakukan saat masa tahapan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dari KPU Kabupaten Bulungan, pasca rapat koordinasi APK bersama stakeholder dan partai politik, jumlah titik yang kita petakan itu sebanyak 224 titik yang tersebar di 10 kecamatan dan 81 desa. Itu ada penambahan Bang dibanding pemilu lalu? Kalau berdasarkan data sebenarnya kurang lebih ya tidak terlalu banyak perbedaan, hanya saja evaluasi terkait dengan titik itu terkait dengan pergeseran saja sebenarnya. Kalau jumlah hampir kurang lebih sama saja. Lebih lanjut, Oce mengimbau agar pemasangan APK berjalan tertib dan sesuai aturan.
Namun jika ditemukan APK yang melanggar, KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu Bulungan agar APK itu diturunkan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, BKSDA Kalimantan Timur bersama Polresta Samarinda mengevakuasi harimau penyerang manusia. Harimau tersebut dievakuasi ke Balai Observasi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Harimau yang menyerang manusia hingga menyebabkan korban meninggal dunia akhirnya dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur pada Minggu petang. Proses evakuasi harimau di Jalan Wahid Hashim 2 Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara tersebut berlangsung lama hingga memakan waktu sekitar 2 jam. Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto mengatakan proses evakuasi berjalan lancar. Namun, petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan bius terhadap harimau tersebut. Dugaan sementara harimau yang menyerang manusia tersebut merupakan jenis Sumatera. Namun untuk mengetahui pasti akan dilakukan tes DNA. Pak, ya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita dibantu oleh rekan-rekan dari Polres Samarinda, kemudian juga dari dokter hewan, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, kemudian juga dari BRIN, dan ini berjalan lancar. Saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Tabang, Kutai Kartanegara. Melihat dari itu ya hanya ketika pembiusan saja, proses pembiusan, tapi itu sudah bisa berjalan dengan cukup bagus. Secara lisan sudah dilihat Pak, apakah ini harimau Sumatera atau dari luar? Dugaan sementara harimau Sumatera. Tapi kita akan memastikan apakah itu harimau Sumatera atau bukan dari tes DNA. Ya tadi kurang lebih ya 2 jaman. Harimau dimasukkan ke kandang dan dipindahkan ke satu unit truk dengan menggunakan kendaraan kren. Selanjutnya, harimau akan dibawa ke Balai Observasi di kawasan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kaltim mengevakuasi seekor harimau yang sebelumnya menyerang seorang pria hingga tewas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kini kita telah terhubung dengan Kepala BKSDA Kalimantan Timur, M. Ari Wibawanto. Selamat sore, Bapak Ari. Selamat sore, Mbak Aisy. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Mbak Aisy juga sehat juga ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Lalu Pak, bagaimana Pak ini proses dari evakuasi harimau yang kemarin telah berjalan, Pak? Selamat sore, Bapak Ari. Bisa mendengar suara saya, Pak? Sekarang terdengar. Baik, saya ulangi pertanyaannya, Pak. Bagaimana proses evakuasi harimau yang kemarin dievakuasi ini berjalan, Pak? Ya, proses kemarin kita sudah melakukan evakuasi terhadap 2 ekor. 1 ekor merupakan diduga harimau Sumatera, kemudian 1 ekor lagi merupakan diduga macan dahan. Jadi proses sudah berjalan dengan lancar, dan tadi pagi tim evakuasi sudah tiba di Lembaga Konservasi Umum PT Satwa Gunung Bayan Lestari di Tabang, Kutai Kartanegara dalam kondisi sehat. Satwanya juga sehat. Dari hasil pemantauan teman-teman dari tim medis juga dinyatakan bahwa cukup sehat kedua satwa tersebut dan sudah di kandang karantina untuk sementara ini. Baik, kalau begitu kemarin telah dievakuasi 2 ekor harimau ya, Pak ya? Ya, 1 harimau diduga harimau Sumatera, 1 lagi diduga macan dahan. Baik, lalu seperti apa status perizinan terhadap kepemilikan harimau tersebut, Pak? Ya, sudah kita pastikan bahwa dari kami, dari BKSDA maupun dari Kementerian LHK, bahwa tidak ada izin yang keluar dari pihak kami terkait dengan perizinan kepemilikan satwa liar tersebut. Lalu sejak kapan harimau ini dipelihara oleh pemiliknya, Pak? Ini masih kita dalami lagi terkait dengan proses peredarannya, asal-usulnya dan lain-lain, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut.
Baik Pak, lalu setelah proses evakuasi ini, apa kedepannya hewan ini akan dilepaskan kembali ke hutan begitu Pak? Ya, jadi tahap berikutnya setelah kita melakukan evakuasi, yang jelas kita melakukan perawatan, titik perawat terhadap satwa tersebut sehingga bisa dijadikan barang bukti ketika di pengadilan. Setelah itu baru kita bisa melakukan, kalau misalkan itu adalah satwa Indonesia atau dalam hal ini harimau Sumatera, dari tes DNA, maka itu akan kita melakukan rehabilitasi untuk menimbulkan keliaran dari satwa itu sendiri kalau misalkan harimau Sumatera. Setelah misalkan keliarannya sudah timbul, baru kita akan lepas liarkan lagi, yang jelas bukan di Pulau Kalimantan tapi di Pulau Sumatera. Baik, berarti nanti akan ditentukan kembali lokasi atau titik hutan yang akan menjadi tempat dikembalikannya hewan ini ya Pak ya? Betul sekali. Lalu jelas seperti di Pulau Sumatera kalau Baik Pak, lalu seperti apa penanganan lebih lanjut Pak terhadap harimau tersebut pasca dievakuasi ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa kita tetap akan merawat sebaik-baiknya karena ini adalah barang bukti dan berada di penguasaan kami, sehingga nanti bisa dihadirkan jika dibutuhkan untuk di pengadilan. Baik, lalu seperti apa koordinasi dari BKSDA dengan pihak berwenang lainnya terkait kasus ini, Pak? Selama ini kita berhubungan cukup baik dengan semua pihak terkait dengan proses evakuasi maupun proses penyidikan yang dilakukan. Ini akan kita tetap berjalan bersama-sama sehingga memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan ini tidak hanya dari kami, tapi pun ada dari pihak kepolisian, khususnya Polresta Samarinda, kemudian juga dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang ada di Kalimantan Timur, kemudian dari Lembaga Konservasi Umum PT SGBL yang ada di Kutai, di Tabang, Kutai Kartanegara, kemudian juga pihak-pihak lain, termasuk mass media, wartawan. Baik Pak, terakhir sebagai closing statement, apa imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kasus ini Pak? Silakan. Ya, yang perlu disampaikan bahwa harimau atau satwa liar itu merupakan satwa yang memiliki sifat liar yang tidak bisa kita sembarangan untuk kita pelihara. Karena apa yang kita lakukan terhadap satwa tersebut bukan berarti satwa tersebut suka untuk dilakukan seperti itu. Mencium, memeluk dan lain-lain bukan berarti bahwa satwa itu suka untuk dipeluk dan dicium. Jadi dengan kata lain bahwa jika ada satwa-satwa liar yang khususnya bentuknya top predator, ya sebaiknya laporkan saja kepada kami untuk segera kita evakuasi dan kita rawat untuk kita rehabilitasi, kemudian kita lepas liarkan lagi ke habitatnya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ari atas waktunya. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya Pak di Kalimantan Timur hari ini. Ya, terima kasih Mbak Aizy, terima kasih semua. Semoga sehat selalu. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Kalimantan Timur melakukan pemusnahan barang bukti sabu sebanyak 108,66 gram dari tangan kedua tersangka warga kota Samarinda. Saat ini kepolisian masih mengejar pemasok barang haram tersebut. Dua orang tersangka berinisial NAB 35 tahun dan N 30 tahun ditangkap tim Opsnal di Treskoba Polda Kaltim pada 10 November lalu di kota Samarinda, tepatnya di Jalan Tirtowarso, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran. Pamin Binops di Treskoba Polda Kaltim Ibtu Wariston Simanjuntak mengatakan dari hasil penyelidikan terhadap kedua tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 308 paket dengan berat total 108,66 gram. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif dan berkas perkara, kedua tersangka dinyatakan lengkap. Selanjutnya adalah melakukan pemusnahan barang bukti dan pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk disidangkan. Berdasarkan
informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, selanjutnya anggota melaksanakan penggeledahan. Dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukanlah namanya barang bukti seberat 43,48 gram. Untuk awalnya apakah dari mana? Nah, ini kita masih melakukan pendalaman, dalam hal ini masih dalam penyelidikan dengan inisial O. Jadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Dan saat ini Polda Kaltim masih memburu seorang pelaku berinisial ON yang diduga kuat sebagai pemasok kepada kedua tersangka ini. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Seorang pemuda berusia 23 tahun yang juga merupakan seorang residivis ditangkap akibat mencuri kabel BTS milik salah satu operator seluler. Akibat perbuatan tersangka, pihak operator seluler mengalami kerugian mencapai 33 juta rupiah. Inilah video rekaman yang memperlihatkan penggerebekan oleh pihak Satreskrim Polres Berau terhadap seorang pemuda bernama Irfan 23 tahun yang berlokasi di Jalan Kuran RT 01 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Irfan ditangkap lantaran nekat melakukan pencurian kabel tembaga BTS milik salah satu operator seluler di 10 TKP yang berbeda. Tersangka juga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara atas kasus yang sama. Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ardian Rahayu Priyatna mengatakan penangkapan bermula saat petugas operator seluler melakukan pengecekan rutin di beberapa tower BTS dan mendapati ruang BTS tampak berhamburan serta beberapa kabel tembaga terpotong. Kejadian ini kemudian dilaporkan oleh pihak operator seluler ke Polres Berau. Salah satu daripada anggota PT Telkomsel melakukan pengecekan bersama Saudara Burhan ke TKP yang berada di Gunung Tabur. Setelah dicek bahwa memang ada kabel BTS yang hilang atau dicuri dengan cara dipotong melalui menggunakan benda tajam. Kemudian setelah itu pihak Telkomsel melakukan identifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian berangkat ke Polres Berau untuk melakukan pelaporan. Akibat perbuatan tersangka, pihak operator seluler mengalami kerugian mencapai lebih dari 33 juta rupiah dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Lalu Ridwansyah dari Berau melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, informasi mengenai Komisi Irigasi Kutai Kartanegara dikukuhkan akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Komisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2027 telah dikukuhkan. Melalui Komisi Irigasi ini diharapkan bisa dibangun sinergitas dalam mengatasi permasalahan pengairan dan memajukan pertanian di Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengukuhan Komisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2023 hingga 2027. Pengukuhan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Samarinda. Syarifah Vanessa Villa terpilih sebagai Ketua Komisi Irigasi Kutai Kartanegara, sementara Wiono terpilih menjadi Ketua Harian sekaligus Ketua Sekretaris Komisi Irigasi Kutai Kartanegara. Komisi Irigasi ini nantinya akan bertugas untuk merumuskan rencana kebijakan dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi serta fungsi irigasi. Selain itu, Komisi Irigasi ini juga merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain. Ketua Harian Komisi Irigasi Kutai Kartanegara yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Wiono, menyampaikan, setelah dibentuknya Komisi Irigasi, sinergi dan koordinasi dapat berjalan dengan lebih optimal. Permasalahan yang sering dihadapi pada sektor pertanian adalah air.
Untuk itu, Wiono berharap komisi ini bisa memutuskan kebijakan dan merumuskan infrastruktur sehingga penyediaan air dan distribusinya bisa teratasi dengan baik. Ya, kegiatan hari ini merupakan pengukuhan Komisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2023-2027 serta Sekretariat Komisi Irigasi, di mana di dalam strukturnya untuk Dinas PU kebetulan sebagai ketua harian, sehingga memang yang memfasilitasi kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, tentunya dengan terbentuknya Komisi Irigasi kita berharap bahwa sinergitas dan koordinasi ini bisa berjalan lebih optimal lagi, karena sekali lagi salah satu persoalan di bidang pertanian ini kan masalahnya adalah masalah air. Nah, harapannya dengan adanya Komisi Irigasi ini bisa membantu merumuskan baik itu kebijakan, kemudian juga merumuskan terkait dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dipenuhi, sehingga kebutuhan air ini termasuk tadi kan distribusinya. Tadi disampaikan dari Marangkayu bahwa ada pihak yang kemudian lebih dominan. Nah, harapannya dengan adanya Komisi Irigasi ini nanti itu bisa teratasi dengan baik, karena posisi untuk mengatur air itu nanti akan dirapatkan gitu, artinya dirapatkan, didiskusikan untuk berbagi airnya ini, sehingga ini tidak ada masing-masing pihak yang lebih dominan. Sebanyak 5 kawasan pertanian, yakni di Kecamatan Tenggarong, Luakulu, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, dan Marangkayu, menjadi fokus penanganan dan pemenuhan fasilitas pertanian. Wiono berharap pihak Komisi Irigasi bersama seluruh OPD terkait dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor pertanian di kawasan yang sejalan dengan program Kukar Idaman ini. Kalau sementara ini saya lupa berapa persisnya, hanya saja kan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menetapkan di 5 kawasan, dalam hal ini mulai dari Sebulu Muara Kaman, Tenggarong Seberang, kemudian Tenggarong Luakulu, termasuk juga Marangkayu. Nah, ini yang akan menjadi wilayah atau kawasan yang pusat-pusat pengembangan daripada pertanian modern sebenarnya. Nah, salah satu masalah pokoknya memang di bidang irigasi ini. Nah, mudah-mudahan dengan terbentuknya Komisi Irigasi ini nanti betul-betul terumuskan dengan baik, dan kemudian ada action plan yang memang itu lebih terukur gitu. Dengan adanya Komisi Irigasi juga diharapkan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan dampak dari bencana alam. Hal ini perlu dilakukan agar sektor pertanian di Kukar bisa terus meningkat seiring dengan hasil yang melimpah untuk memenuhi pangan di Kalimantan Timur dan di ibu kota Nusantara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Pemandu wisata sebagai lini yang berinteraksi langsung dengan wisatawan mendapatkan pelatihan di Kutai Barat. Daerah yang kaya akan objek wisata budaya dan alam semakin dikembangkan sehingga butuh sumber daya manusia yang kompeten di sektor pariwisata. Pramu wisata merupakan profesi di bidang pariwisata yang mendampingi wisatawan mengunjungi beberapa objek wisata. Tugas utama dari pemandu wisata ini membantu wisatawan untuk mendapat informasi tentang destinasi wisata, lokasi, histori, rekomendasi tempat belanja, dan tempat untuk menginap. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Ayonius, mengharapkan kegiatan pelatihan pemandu wisata ini dapat memberi peningkatan kapasitas SDM dalam memaksimalkan kualitas pariwisata di Kutai Barat. Tadi saya katakan bagaimana pelaku objek wisata itu lihat potensi yang bisa dikembangkan di situ itu apa. Kalau misalnya kayak budaya, kalau kita nonton budaya terus kan tidak ada variasi segala macam, kayaknya monoton. Nah, contoh seperti di Intulingau, di Lakan Bilem, kalau kita hanya tamasa pergi lihat air terus kan muncul satu kebosanan. Nah, maka seperti itu saya minta dari sisi pemandu bagaimana mendesain supaya orang senang ke situ gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, Yuyun Diah Setiorini menjelaskan, minat wisatawan ke Kutai Barat hingga saat ini mengalami peningkatan khususnya dari mancanegara, sehingga beberapa aspek standar harus dimiliki para pemandu wisata agar wisatawan dapat menikmati tempat wisata dan memberikan kesan serta pengalaman. Kita ingin meningkatkan kapasitas SDM para pelaku pemandu wisata yang berhadapan langsung di lapangan. Karena ini kita melihat data signifikan
dan berlaku secara profesional. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia DPD Kaltim, Awang Jumri mengatakan, sektor pariwisata terus berkembang di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Barat. Beberapa lini pun perlu diperkuat, dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas pariwisata, dan kelembagaannya. Kami hampir 10 tahun pariwisata, prakteknya pasti Kutai Barat, Kutai Timur beraut. Ukar itu karena ada pesutnya ya. Nah, atraksi kita kuatin tuh. Yang kedua kemudian akses. Akses itu bagaimanapun juga akan membuat orang rela datang jauh ataupun dekat kalau misalkan aksesnya bagus. Yang ketiga adalah amenitas, kelengkapan dalam sebuah destinasi wisata. Misalkan toilet, musola, UKM-nya, ekrabnya, souvenir, dan lain-lain ya. Dan kemudian ancillary kelembagaannya, misalkan pemandu wisata seperti LPI, Pokdarwisnya, baru kemudian BUMDesnya, itu kemudian kolaborasi. Pemandu wisata lokal yang sebelumnya belum berani bicara, kemudian kita upgrade di situ, dia kemudian bisa banyak berbicara. Yang kedua, teknik pencarian informasi, bagaimana mencari informasi yang valid dan kemudian sesuai dengan kultur kita. Yang ketiga adalah bagaimana bercerita atau storytelling. Nah, itu kan kemampuan yang tidak boleh terlepas dari seorang pemandu wisata, cara mencari berita, cerita, kemudian storytelling, bagaimana bercerita sehingga potensi wisata kita itu tersampaikan dengan baik. Yang keempat itu biasanya kebiasaan umum yang ada dalam masyarakat, dan itu biasanya nggak boleh dilakukan kalau ada wisatawan, baik itu mancanegara ataupun domestik. Nah, jangan-jangan ini bukan masyarakat saja, ternyata mungkin kita salah satu pelakunya. Nah, itu yang kita sosialisasikan supaya sama-sama kita hindari. Meningkatnya wisatawan mancanegara ke Kutai Barat memotivasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur, promosi pariwisata dan pelaku pariwisata seperti pengelola tempat wisata, perhotelan, transportasi dan pemandu pariwisata. Mardan Suesman dari Kutai Barat melaporkan. Perkumpulan Petani Pemakai Air Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 resmi dikukuhkan. Melalui perkumpulan ini diharapkan bisa terjalin sinergitas dalam penanganan permasalahan air di sektor pertanian. Perkumpulan Petani Pemakai Air Kabupaten Kutai Kartanegara resmi dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan pengukuhan berlangsung di salah satu hotel di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara memfasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air Kukar dengan total 112 orang dan sudah memiliki legalitas akta pembentukan dari notaris. Kehadiran perkumpulan petani pemakai air Kukar dapat memperkuat pengembangan sistem dan pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kelembagaan yang kuat, mandiri, dan berdaya yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi petani. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara Wiono mengatakan, sebelumnya Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki perkumpulan petani pemakai air Kukar. Dan dengan dibentuknya perkumpulan ini, sinergitas antar stakeholder diharapkan dapat berjalan dan dapat melakukan pemeliharaan serta menyelesaikan permasalahan air hingga pendistribusian air yang merata kepada petani. Makanya pada hari ini dan informasi yang kami dapatkan kan sebelumnya untuk di Kukar belum terbentuk nih. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini sudah terbentuk perkumpulan petani pemakai air P3A Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kedepannya kita berharap bahwa dengan terbentuknya ini sinergitas antar stakeholder itu bisa berjalan optimal. Kalau yang saya lihat dari tadi kan mereka itu akan melakukan pemeliharaan dan sebagainya, ya menyelesaikan permasalahan air di lingkungan mereka termasuk juga pembagian distribusinya. Kan beberapa waktu yang lalu dapat kita dapat informasi misalnya ada yang dominan misalnya, ada yang nggak dapat. Nah, dengan terbentuknya lembaga ini harapannya distribusi air itu merata kepada seluruh petani gitu. Nah, oleh karena itu ini memang nggak bisa dikerjakan oleh mereka sendiri, kita harus berkolaborasi baik Komisi Irigasi maupun P3A. Sementara itu, Ketua Petani Pemakai Air Handil Baru Samboja, Saifuddin berharap setelah dikukuhkan perkumpulan ini bisa menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah.
terutama terkait permasalahan irigasi yang menjadi masalah utama dari para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Jadi harapan petani itu kan namanya perairan ini kan salah satu penunjang utama lah. Karena kita menanam padi sawah setahun 2 kali, kalau bisa setahun 3 kali itu harus ditunjang dengan perairan yang memadai. Paling rendah 40% lah air diutamakan untuk mengolah lahan, untuk masa pemupukan itu kan perlu diairi gitu. Jadi kalau irigasinya, penunjangnya luar biasa, otomatis kan tingkat produktivitas kita meningkat gitu. Hasil akan optimal menuju petani yang maju, mandiri, modern. Dalam kegiatan pengukuhan ini juga diserahkan akta notaris kepada para ketua perkumpulan petani pemakai air sebagai legalitas. Dan para ketua perkumpulan diharapkan bisa bekerja secara maksimal dalam menangani permasalahan irigasi pertanian di wilayah Kutai Kartanegara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasir menerima dana hibah Pilkada 2024 dari Pemda setempat. Dana hibah itu akan digunakan untuk mengoptimalkan proses pengawasan hingga penyelesaian sengketa. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasir menerima dana hibah dari pemerintah Kabupaten Pasir dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dari kebutuhan senilai 15,7 miliar rupiah, sebesar 13,6 miliar rupiah diperoleh dari Pemkab Pasir dan sisanya akan diperoleh dari Pemprov Kaltim. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasir, Nur Hamid, mengatakan dana hibah dari Pemkab Pasir untuk tahap pertama diterima senilai 6,2 miliar rupiah. Angka ini sesuai instruksi Mendagri bahwa dana akan masuk ke rekening Bawaslu minimal 40% dari kebutuhan. Penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan dalam optimalisasi penanganan pelanggaran di Gakumdu, termasuk penyelesaian sengketa. Terkait kegiatan proses pengawasan, terus sosialisasi penanganan pelanggaran di Gakumdu itu masuk ke kita ke APBD Kabupaten. Sengketa masuk ya. Itu nilainya sesuai memang kebutuhannya Bawaslu atau kurang atau bagaimana? Sesuai, karena sudah direview juga sama Bawaslu RI. Sesuai. Jadi kalau memang nanti ada pergeseran pelaksanaan pilkada, kemungkinan ya penyerapan tidak maksimal karena memang 2 bulan itu kan prosesnya kan cukup banyak terkait hal yang tidak dilakukan. Anggaran dari Pemkab Pasir akan disalurkan melalui 2 tahap. Tahap pertama diberikan tahun 2023, sementara tahap kedua diberikan tahun 2024 sebesar 6,2 miliar rupiah. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan dana hibah sebesar 66,58 miliar yang bersumber dari APBD 2023. Melalui dana ini, seluruh lembaga penerima bantuan hibah juga diharapkan ikut berkontribusi menciptakan ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan dana hibah sebesar 66,58 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD 2023 untuk sarana prasarana keagamaan hingga lembaga vertikal dan lembaga pendidikan. Jumlah ini terbagi dalam APBD 2023 sebesar 41,52 miliar rupiah yang telah tersalurkan dan APBD perubahan 2023 sebesar 25 miliar rupiah. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik berharap seluruh lembaga penerima bantuan hibah ini juga ikut berkontribusi menciptakan ketahanan pangan. Terlebih setiap lembaga keagamaan dan pendidikan memiliki lahan yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan pangan. Selama ini, Kaltim masih bergantung dengan daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan.
Jadi rata-rata kan memang banyak membangun kelas, membangun infrastruktur. Tadi kita diskusi menyarankan kalau membutuhkan perubahan, kita minta juga dibangunlah infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan. Karena kita berharap teman-teman dari lembaga-lembaga sosial seperti masjid, gereja juga berkontribusi untuk ketahanan pangan. Karena mereka kan punya lahan masing-masing itu. Minimal lahan mereka itu menjadi percontohan masyarakat nantinya, mencegah masyarakat juga melakukan yang sama. Lebih lanjut, Akmal Malik menyampaikan kegiatan pangan yang dilakukan lembaga penerima hibah diharapkan mampu memacu masyarakat untuk ikut melakukan gerakan menanam di lingkungannya. Sementara itu, beberapa lembaga yang menerima hibah di tahun 2023 untuk APBD perubahan, diantaranya 5 lembaga vertikal dengan bantuan total 11,35 miliar rupiah, dan 6 lembaga keagamaan dengan bantuan total sebesar 785 juta rupiah. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangbiakan nyamuk jenis Wolbachia untuk penanggulangan DBD. Pilot project yang dipusatkan di Kota Bontang ini akan terus dikembangkan agar bisa disalurkan ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Kota Semarang menjadi kota pertama di Indonesia untuk inovasi pengembangan nyamuk Wolbachia sebagai bentuk penanggulangan virus dengue atau DBD. Di sisi lain, Kaltim juga terpilih sebagai pilot project pengembangbiakan Wolbachia yang terpusat di Kota Bontang. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengungkapkan proyek ini masih terus berjalan mengingat perkembangbiakannya membutuhkan waktu cukup lama agar bisa tersebar luas. Dengan begitu virus dengue yang tersebar ke nyamuk lokal akan dinetralisir oleh nyamuk Wolbachia sehingga virus DBD tidak berbahaya lagi. Di samping itu ada program baru yang terkait dengan untuk tapi memang jangka panjangnya karena ada namanya Wolbachia bakteri. Oh yang ya, jadi nyamuk ini yang liar-liar itu dikawinkan dengan nyamuk yang sudah dikasih bakteri Wolbachia. Jadi bakteri Wolbachia itu sebenarnya bakteri yang nempel pada capung ya, pada serangga yang ternyata begitu ditempelkan ke nyamuk itu tidak, akhirnya dia bisa mengendalikan virus dengue. Bakteri alami Wolbachia terdapat di 6 dari 10 jenis serangga. Wolbachia dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dapat menurunkan replikasi virus dengue sehingga dapat mengurangi kapasitas nyamuk tersebut sebagai vektor dengue. Wolbachia berperan dalam menghentikan replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Akibatnya, nyamuk yang mengandung Wolbachia tidak mampu lagi untuk menularkan virus dengue ketika nyamuk tersebut menghisap darah orang yang terinfeksi virus dengue. Jika proyek di Kota Bontang ini berhasil hingga tahun 2024, diharapkan bisa dilanjutkan ke seluruh kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur, guna mewujudkan Kalimantan Timur Zero DBD. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan. Pemprov Kalimantan Utara berupaya mewujudkan industri hilirisasi dengan menggait investor luar negeri. Dengan adanya hilirisasi ini diharapkan meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP akan menggelar Kaltara Investment Forum di Jakarta pada awal Desember 2023. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah DPM PTSP Kaltara, Rahman Putrayani mengatakan, kegiatan Kaltara Investment Forum akan melibatkan negara Asia dan wilayah Pasifik melalui perwakilan di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan agar peluang usaha yang ada di Kaltara bisa menarik para investor luar negeri, sehingga hilirisasi industri di Kaltara bisa terrealisasi mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, energi terbarukan, dan sektor pariwisata. Dengan adanya hilirisasi ini diharapkan meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Arahnya ke depan kita ingin hilirisasi. Karena dengan hilirisasi ini tentu pertumbuhan ekonomi Kaltara akan lebih baik. Jadi hilirisasi yang sekarang yang ada ini nggak cuma yang besar-besar aja. Jadi kita fokus hilirisasi terhadap produk-produk lokal yang ada. Contoh di sektor perikanan kita ada rumput laut,
kita ada udang, kita ada kepiting, kita ada ikan bandeng. Nah ini yang mau coba kita tawarkan ke investor supaya ada hilirisasi produk ini. Nah kalau dengan ada hilirisasi akan ada added value, nilai tambah bagi produk itu, dan ini bisa menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan di Kaltara. Berdasarkan data dari pihak DPM PTSP Kaltara, untuk produksi Jawa Tengah untuk mengetahui informasi seputar pengawasan logistik pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh reporter Anggia Putri. Selamat sore Anggia, bagaimana pengawasan logistik pemilu di Semarang, Jawa Tengah? Ya, selamat sore Laras dan juga saudara. Menjelang pemilu 2024 atau sekitar 85 hari lagi, pendistribusian logistik pemilu ini mulai dilakukan. Di Kota Semarang, pendistribusian dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pertama untuk logistik yang tidak berkaitan dengan DJT, sementara tahap kedua adalah logistik yang berkaitan dengan DJT. Di Kota Semarang sendiri terdapat 6 daerah pemilihan dan sebanyak 4.646 tempat pemungutan suara. Hingga saat ini pendistribusian logistik sudah mencapai 30%, dan tentunya dalam masa pendistribusian ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti salah satunya yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dalam hal ini bertugas untuk mengawasi jalannya pendistribusian logistik. Dan berikut kami sampaikan pernyataan dari Ketua Bawaslu Kota Semarang Arif Rahman. Ya saudara, kami memohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Aisyah Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.